Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga untuk Papa dan Mama. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama ya, walaupun adik-adik dan Papa Mama berada di rumah masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka karena Tuhan, karena Dia baik bagi kita semua. Yuk kita mau berdiri, kita pujikan lagu ini, bersukacitalah. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi juga, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detik nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi baginya, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu, hatiku bersuka karenamu. Yuk kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama. Walaupun kami ada di rumah, kami mau tetap bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kami. Kami akan memuji nama Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di setiap kehidupan kita, ya, kita harus menjadi apa? Menjadi pemenang bagi Kristus. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita tidak boleh melakukannya dengan bersungut-sungut. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kita akan meraih kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, karena kita adalah anak Tuhan yang tidak bercela dan tidak bernoda. Sehingga kita menjadi bintang-bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu.
keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Iya, kita mau jadi bintang-bintang untuk Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yanti. Nah, adik-adik, cerita hari ini berbicara tentang jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, terus berdoa. Karena apa? Ada satu sobat kita yang setia yang akan menjaga kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Kak Yanti harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Yanti bisa menemani kalian semua di dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong saya sehingga mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tolong! 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 Tolong!
Bisa, bisa. Kamu kenapa? Ayo, kamu kenapa? Hah? Aku mimpi buruk. Hah? Ayo, minum dulu. Kakak sampai takut ini. Bisa, kamu kenapa? Aku tadi mimpi di tempat yang gelap sekali. Aku dikejar-kejar orang. Takut, Kak. Oh, ngomong-ngomong, tadi malam waktu kamu mau tidur, bisa doa nggak? Kayaknya enggak deh, Kak. Itulah kenapa kita harus selalu berdoa. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai dan melindungi kita apapun, kapanpun, dan dimanapun kita. Bahkan ketika kita merasa takut, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar doa kita. Iya, Kak. Saya akan janji supaya sebelum tidur saya berdoa dulu. Oke, sekarang kamu mandi ya. Oke. Itu ketemu sama teman-teman di rumah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Oke? Oke. Nah, adik-adik, kalian tentu juga pernah merasa takut, bukan? Takut ketika ditinggal sama mama dan papa sendirian di rumah. Takut, Kak. Atau ketika kalian di rumah, tiba-tiba lampunya padam. Seram sekali. Ya kan? Ya, ada seorang tokoh di dalam Alkitab. Ya, ada salah satu tokoh di dalam Alkitab. Dia juga pernah merasa takut ketika dia berada di tempat yang sangat gelap. Nah, Kak Yanti mau ajak kalian semua main tebak-tebakan ya. Tebak tokoh. Adik-adik menebak siapakah tokoh ini? Kak Yanti akan memberikan clue-nya. Clue yang pertama, dia adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang nabi. Apa sih nabi itu? Nabi itu kalau zaman sekarang ini seperti Pendeta Lukas Suwandi, papanya Jennifer itu. Iya. Clue yang ketiga. Dia sangat ketakutan ketika dia berada di tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat kotor, tempat yang sangat bau. Ya, dia dihukum oleh Tuhan karena dia nggak nurut, karena dia nakal. Sudah tahu siapa dia? Satu lagi. Dia berada di tempat yang gelap dan bau itu selama 3 hari, 3 malam. Tadang! Dia berada di dalam perut ikan. Siapakah dia? Ya, Yunus. Yunus. Betul sekali. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Adik-adik, Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Tapi dia ini tidak nurut sama Tuhan. Dia tidak taat. Dia melawan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis, ya kan? Ketika di tengah lautan, itu ombak datang, badai datang, akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan atas perkenanan Tuhan, ada ikan yang sangat besar. Yunus dimakan. Yunus ketakutan di dalam perut ikan. Tapi Yunus ingat, ketika Yunus bertobat, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus meminta ampun kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan mendengar doa Yunus. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus.
dilepeh. Akhirnya Yunus keluar dari perut ikan. Nah, ini persis sekali seperti yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 1. Anak-anak, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yunus 2 ayat 1. Yuk kita mau baca sama-sama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Betul kan? Ketika Yunus takut, Yunus berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kita, demikian juga adik-adik semua di rumah. Ingat, ketika kita takut, berdoalah kepada Tuhan. Jika kamu takut, berdoalah. Ada air mata, berdoalah. Minta Tuhan hapus air mata. Tersenyumlah, tersenyumlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Yunus. Ketika Yunus takut, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa Yunus. Demikian juga ketika kami takut, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar semua doa kami. Tuhan menjagai kami. Tuhan mengambil rasa takut kami. Terima kasih, kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang berada di rumah pada saat ini. Tuhan tolong mereka, untuk mereka boleh taat kepada orang tua mereka. Dalam belajar mereka boleh lebih pintar. Dan Tuhan terus berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Berkati untuk papa mama yang sudah mendidik mereka. Tuhan berkati, berikan kesabaran terus kepada papa dan mama. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya COVID-19 ini boleh selesai dan pada akhirnya nanti kami boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan di gereja. Tuhan terus berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, selalu jaga kesehatan ya. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.